Lagi hangat-hangatnya kepulangan sosok Neymar dari klub asal Arab Al Hilal, ia yang direkrut ke Al Hilal dengan kontrak fantastis, dan bergabung pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu dari klub ibu kota Prancis PSG. Sempat digadang-gadangkan bakalan menyaingi Ronaldo di Al Nassr, namun ia gagal memenuhi ekspektasi klub tersebut, dan juga para penggemar Al Hilal, ia terus dibekap cedera dan absen selama setahun. Nasib naas tersebut membuat pihak Al Hilal tak lagi memakai jasanya, hingga ia dilepas dan diputus kontrak oleh Al Hilal, tetapi ia pun bukan tak memiliki klub dan abis begitu saja, klub masa kecilnya yaitu Santos pun kembali akan memakai jasanya untuk memperkokoh lini serang mereka. Nah, ternyata ini alasan dari pihak Santos untuk menarik Neymar kembali ke klub lamanya tersebut. Resmi dipecat oleh klub raksasa Arab, Al Hilal pada Selasa tanggal 28 Januari tahun 2025 beberapa hari lalu, merupakan akhir dari petualangan Neymar di Liga Arab tersebut. Hilal dan Neymar setuju untuk mengakhiri kontrak kerjasama atas kedua belah pihak. Terima kasih Neymar dan semoga sukses, tulis halaman resmi Al Hilal. Sejak bergabung dengan klub Arab tersebut pada tanggal 15 Agustus tahun 2023 lalu dari PSG, digadang-gadang bakal tampil gemilang, dan mampu menyaingi pesaing terdekatnya yaitu Cristiano Ronaldo di Al Nassr, namun sayang ia malah seolah-olah ditelan bumi ketika datang di tanah Jazirah Arab tersebut. Cedera panjang yang menyelimuti pemain 32 tahun itu membuatnya gagal untuk bersinar dan menunjukkan performa terbaiknya di Liga Arab tersebut. Ia malah sering di meja terapi, dibanding dengan memperkuat Al Hilal. Neymar hanya bermain 7 pertandingan saja sejak didatangkan. Selama 7 penampilannya itu, Neymar hanya menyumbang 1 gol dan 3 assist saja. Tentu saja hal itu sangat berbanding terbalik dengan bayaran yang ia terima dari Al Hilal. Dengan alasan tersebut ia akhirnya diputus kontrak oleh pihak Al Hilal karena tak sesuai atas apa yang diberikan serta kontribusi Neymar terhadap klub tersebut. Alasan kuat ia bakalan ditendang, saat mantan pemain Barcelona tak diikutkan dalam daftar skuad di Liga Arab Saudi musim ini, hingga akhirnya, Al Hilal mengumumkan menyudahi kerjasama dengan mantan Barcelona itu. Namun putusan tersebut kedua belah pihak pun menyetujui, di mana dalam pernyataan tersebut, Al Hilal menyebut keputusan ini diambil bersama kedua belah pihak. Neymar yang didatangkan ke Al Hilal dengan biaya transfer fantastis dengan harga 90 juta euro atau 1,5 triliun rupiah dari Paris Saint-Germain, Neymar juga mendapatkan bayaran 80 juta euro atau 1,3 triliun rupiah per tahunnya. Tentunya hal itu tak sesuai dari apa yang telah diberikan Neymar kepada Al Hilal. Setelah keputusan itu dibuat, pihak Santos akhirnya turun tangan dengan menampung Neymar di klub masa kecilnya tersebut. Berikut beberapa alasan di balik klub Santos rela menampung Neymar, setelah dibuang dari Al Hilal dengan beberapa konsekuensi yang diberikan Santos terhadap Neymar. Yang pertama, setelah resmi berseragam Santos, pihak klub tersebut hanya mengkontrak Neymar dengan durasi 6 bulan saja, dengan alasan mereka ingin Neymar bersama Santos dan bisa untuk terus bermain hingga Piala Dunia 2026 mendatang, karena untuk saat ini Santos memang lagi membutuhkan jasanya untuk memperkuat lini serang bagi tim tersebut, dan juga untuk bisa memperkuat lini timnas Brazil di kancah Piala Dunia mendatang. Yang kedua, bergabung ke Santos, ia yang resmi bergabung bersama klub masa kecilnya itu, di mana pihak Santos punya konsekuensi, untuk bayarannya sendiri, sang pemain seharusnya menerima penyesuaian gaji. Sejak berseragam Al Hilal, ia mendulang dan menerima gaji di angka fantastis sebesar 218 miliar rupiah per bulan, namun di Santos Neymar kini hanya mendapat 2,7 miliar rupiah per bulannya. Tentunya hal itu dari pihak Santos yang menampung Neymar dari Al Hilal punya konsekuensi tersendiri. Pihak Santos sendiri tidak akan membayar Neymar seperti yang Al Hilal lakukan terhadapnya.
Yang ketiga, kedatangan Neymar ke Santos bukan tak beralasan. Langkah Neymar ke Santos disebut sebagai upaya untuk menyelamatkan karir si pemain, di mana ia sedang mengalami krisis yang begitu hebat dan di posisi titik terendah dalam karirnya, usai dibekuk dengan cedera sejak memperkuat Al Hilal. Upaya penyelamatan karir sang pemain juga didasari agar sang pemain mendapatkan tempat di timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026 mendatang. Langkah tepat yang dilakukan oleh Santos tentunya upaya yang cukup bagus dan luar biasa bagi sang pemain, mengingat usia Neymar sudah tak muda lagi, tentunya persaingan semakin ketat untuk timnas Brazil. Yang keempat, jasa Neymar mungkin cukup luar biasa buat Santos, di mana saat membela Santos di awal karirnya, Neymar mencetak 136 gol dan 64 assist dalam 225 laga bersama Santos, dan Neymar memenangkan beberapa gelar Liga Brasil antara 2010 dan 2012 bersama Santos. Neymar lalu pergi meninggalkan Santos di usia 21 tahun, untuk mencari tantangan baru di luar Brazil demi menambah jam terbang dan pengalaman bermain secara profesional, di mana ia bergabung dengan klub Katalan Barcelona, dan beberapa klub sekelas PSG hingga Al Hilal. Bergabungnya Neymar dengan klub-klub Eropa, tentunya suatu kebanggaan buat Santos waktu itu, di mana mereka mampu mencetak pemain sekelas Neymar, hingga pemain bisa mendulang berbagai prestasi baik di level klub maupun individu serta level tertinggi Piala Dunia. Hal itu secara tidak langsung membuat Santos dikenal di seluruh penjuru dunia. Yang kelima, upaya Santos untuk menerima Neymar tentunya suatu yang tepat, baik untuk Neymar sendiri, mengingat saat ini yang sudah berusia 32 tahun, dan Piala Dunia 2026 bisa jadi Piala Dunia terakhir dalam sepanjang karirnya. Pihak Santos juga tahu, kalau saat ini ia telah memegang rekor yang sama dengan Pele dan Ronaldo, sebagai pemain yang bisa mencetak gol di 3 edisi Piala Dunia berbeda. Hal itu tentu saja akan berlanjut jika ia tampil di Piala Dunia mendatang. Bila ia tampil di Piala Dunia 2026, bisa saja ia melampaui rekor yang telah dipegang oleh para senior-seniornya tersebut, hingga Neymar berpeluang memegang rekornya sendiri di kancah perhelatan Piala Dunia. Kedatangan Neymar di Santos, disambut langsung oleh Presiden klub Marcelo Teixeira dan mantan kiper klub yang juga anak Pele, Edinho di depan ribuan penggemarnya. Ia diberikan hak istimewa oleh pihak klub dengan mengenakan nomor punggung 10 yang pernah dipakai oleh legenda Brasil Pele, saat berjaya di masanya. Sang penyerang mengatakan bahwa ia merasa bahwa banyak hal baik akan terjadi dalam tugas barunya bersama tim. Pertama-tama, hari yang sangat istimewa bagi saya sangat senang, kami telah menjalani banyak momen indah di sini dan saya yakin masih banyak yang harus kami jalani. Ujar Neymar saat dikenalkan di panggung kehormatan stadion. Momen yang penuh haru itu, ia sempat menangis saat berpidato di depan ribuan penggemarnya. Ia selalu teringat masa mudanya saat berseragam Santos, namun setelah musim berganti ia hadir kembali di klub yang pernah membesarkan namanya hingga dikenal oleh pecinta sepak bola di seluruh dunia.